Oke, halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, aku mau mengucapkan dulu untuk teman-teman semua di sini, selamat datang di acara sosialisasi FKMPI ke 1 tahun 2021 bersama saya di sini Niken Ayu Wardena dari BEMPENS 2021 juga teman saya. Dan saya Ayu Adista dari BEMPENS Kabinet Cakra Graharu tahun 2021. Kami akan membawakan acara pada pagi hari ini ya Mbak Nekin. Betul sekali. Sebelumnya kita tanya dulu deh kabar dari teman-teman semuanya. Pada pagi hari yang cerah ini, di weekend ini, sudah semangat semuanya belum nih untuk mengikuti acara pada hari ini? Gimana, udah semangat belum teman-teman? Boleh nih dibilang di kolom chat apakah teman-teman udah semangat atau mungkin pakai emoticon nih Mbak, pakai Oh iya, reaction. boleh banget nih. Dan untuk teman-teman yang nggak berhalangan jaringan, bisa nih temenin kita untuk on cam ya Mbak. Betul sekali. Biar kita Supaya bisa kita juga melihat bisa wajah. tahu muka-mukanya yang ganteng, muka-mukanya yang cantik gitu kan. Apakah udah semangat mengikutinya atau malah masih muka bantal semua gitu ya Mbak? Iya, betul banget. Karena masuk pagi pasti sumringah ya Mbak Nekin, apalagi ngelihat kita-kita mungkin. Harusnya sih seperti itu ya Mbak. Oke, kita sapa dulu Mbak Nekin, mungkin yang udah on cam. Kita cek nih. Oke, siapa nih? Oh, ini belum ada yang on cam ya? Belum nih, ini masih dari teman-teman panitia Kayaknya yang udah semangat on iya cam. betul. Kayaknya nih teman-teman masih pada ngantuk, masih di kasur semua nih sambil mendengarkan kita nih Mbak. Iya, nggak apa-apa Apakah untuk betul teman-teman. seperti itu? Ya mungkin seperti itu ya Mbak Nekin ya. Mungkin daripada nunggu teman-teman on cam, kita bisa cek ombak dulu Mbak Nekin. Boleh, Dan boleh. kasih reaction dari teman-teman nih. Boleh nih teman-teman kasih reaction yang ada di pojokan Zoom. Pojok kanan nih, Ya ada di pojok pojok kanan. kanan. Bisa Buat kasih tanda. reaction yang menggambarkan perasaan teman-teman pada pagi hari ini ya. Apakah semangat untuk mengikuti acaranya? Boleh kasih tanda love atau mungkin biasa aja nih. Oh, ini udah ada yang ngasih reaction satu nih, Mbak. Oke, dari Wah, teman-teman boleh banget nih kasih reaction. yang lain. Oke, dari Mbak Panitia. Mbak Panitia ini semangat banget udah pada on cam. Halo Mbak Panitia. Wah, oh ini udah ada yang on cam nih, Raihan. Halo Raihan, selamat pagi. Udah siap ya Raihan? Wah, yang dilihatin cuma rambutnya doang, jadi kelihatan badai banget ya Mbak. Iya, voice ya, Mbak. Oke, sampai masuk ke acara selanjutnya nih Mbak Nekin. Di pagi hari ini kita mulai dulu nih. Mau ada apa Oke. nih hari ini? Oke, jadi hari ini kita akan mengetahui lebih dalam lagi seputar FKMPI. Ada yang tahu di sini FKMPI itu apa? Mungkin kepanjangan dari FKMPI deh. Boleh nih teman-teman jawab lewat kolom chat atau enggak raise hand terlebih dahulu, nanti kita persilakan buat on nih. Mana Boleh. nih? Apa ada yang udah tahu? Apa Oh, ada ini yang tahu? ada yang raise hand, Mbak, Oke, dari ini ada Dias. dari Dias. Monggo Dias. Mbak izin menjawab. Setahu saya, saya dari PENS 2020. Setahu saya FKMPI itu Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Indonesia ya Mbak. Mungkin itu Mbak dari saya. Wah, terima kasih Oke, terima kasih kembali. kembali, Wah, Dias. benar nggak nih Mbak Adista? Betul nih, Mbak Nekin, sepertinya. Betul Wah, nggak? sepertinya ya. Dari teman-teman namanya. Apa Oke. ada tambahan? Apakah ada tambahan atau mungkin aku jawab aja nih? Boleh banget. Dan Oke. jawabannya Dias berarti? Mendekati benar sih sebenarnya. Yang benar adalah FKMPI adalah singkatan dari Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia. Jadi ada se-Indonesianya ya teman-teman. Dan teman-teman di sini nanti akan mengetahui lagi lebih dalam seputar FKMPI, baik itu di dalam BEMPENS maupun di nasional, di mana teman-teman di sini nanti akan tahu dari orang yang memang berpengalaman langsung nih, memang terjun di dalam bidang ini, pernah menjabat di dalam BEMPENS dan di nasional. Benar nggak Mbak Arista? Betul banget. Dan teman-teman di sini pastikan untuk terus stay tune di Zoom ini dari awal hingga akhir. Karena nanti di akhir acara kita ada
sesi spesial nih Mbak Neki. Wow, apa tuh? Buat teman-teman yang hadir di sini. Tapi teman-teman nggak akan bisa mengikuti sesi spesial itu dengan cara maksimal jika teman-teman mengikutinya hanya setengah-setengah. Jadi mending teman-teman standby di depan laptop atau di handphone kalian. Dengerin kita ngobrol bareng ya. Betul sekali. Oke, sebelum aku dan Adista memulai acaranya, izinkan aku untuk membacakan terlebih dahulu ya untuk tata tertib selama acara pada pagi hari berlangsung kepada seluruh hadirin yang ada di room ini. Untuk format nama diwajibkan untuk peserta mengisi absensi dengan menggunakan format nama yang adalah angkatan underscore nama ya. Jadi untuk teman-teman di sini yang belum absen mungkin bisa absen terlebih dahulu, terus yang belum mengganti format namanya menjadi angkatan underscore nama bisa diganti ya. Lalu selama acara berlangsung, peserta yang tidak berhalangan nih dianjurkan untuk menyalakan kamera dengan menggunakan virtual background yang sudah disiapkan oleh panitia ya. Untuk virtual background-nya, teman-teman bisa dapatkan di WA group, oke? Lalu untuk nanti mikrofon bisa untuk di off-kan, lalu bisa di-on-kan setelah kami dari MC memperbolehkan untuk teman-teman meng-on mic ya. Oke, sebelum kita mulai sosialisasi FKMPI pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Waktu untuk berdoa, kami persilakan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Memasuki acara yang pertama, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk waktu dan media, saya persilakan kepada panitia. Oke, mari kita nyanyikan juga hymn fans bersama-sama. Untuk operator bisa dipersiapkan lagunya. Selanjutnya menyanyikan lagu Mars FKMPI. Hadirin semuanya bisa ikut menyanyi. Terima kasih. Kami pemuda pemudi Politeknik bersatu berkarya untuk bangsa. Baik, memasuki acara selanjutnya akan ada sambutan. Yang pertama, mari kita dengarkan sambutan dari Presiden BEM kita tercinta, yaitu Mas Ade Trias. Untuk Mas Ade, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, cek teman-teman. Iya, Mas. Ya, sudah terdengar, Mas. Ya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah memberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin dirasa FKMPI ini adalah organisasi yang untuk teman-teman BEM kayak gitu ya. Mungkin teman-teman mengiranya seperti itu. Padahal FKMPI ini pun luas, terserah. Jadi teman-teman yang mahasiswa dari entah itu organisasi ikut hima atau nggak ikut organisasi pun memiliki hak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan FKMPI atau mungkin datang di acara-acara FKMPI juga kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ade atas sambutan yang telah diberikan kepada teman-teman semua.
Oke, memasuki acara sambutan selanjutnya, kita dengarkan juga sambutan dari Ketua Pelaksana acara kita pada hari ini, yakni Mbak Nurfarid Datu Hasanah. Kepada waktu dan media, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak MC. Terima kasih kembali Mbak Farida. Dan terima kasih juga kepada Mas Ade. Dan selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja yuk. Nih Mbak Nekin. Oke, ayo Mbak, kita mulai aja acara inti kita pada hari ini, yaitu sosialisasi FKMPI yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia BEMPENS 2021. Akan ada pemateri kita yang pertama yang keren banget. Kira-kira teman-teman di sini ada yang bisa nebak nggak ya siapa yang akan menjadi pembicara pertama kita pada hari ini nih? Iya, Ada yang bisa betul nebak? banget. Teman-teman bisa nebak nih, siapa nih pembicara pertama kita yang akan membawakan materi pada pagi hari ini? Betul. Ini Boleh ada di nih. poster ya. Jadi Iya, ada harusnya di sih poster. semuanya tahu. Tapi mungkin ada yang mau nebak nih. Boleh yang mau nebak bisa ditulis di kolom chat atau mungkin mau on mic nggak apa-apa. Gimana? Ada yang mau raise Ada yang hand mau untuk nebak? menebak? Karena di penghujung acara kita bakal ada hadiah kan ya Mbak Nekin ya. Siapa tahu yang Betul. aktif dalam forum juga bisa dapat hadiah nih. Betul sekali. Gimana? Mungkin teman-teman bisa nebak juga di kolom chat, silahkan. Atau jangan-jangan teman-teman di sini clueless semua nih, nggak ada yang tahu. Wah, siapa ya? Aku nggak tahu. Oke. Oh, ini ada Mbak Farida. Mungkin Mas Rais. Wah, apakah benar nih Mbak Aryu? Mas Rais dulu atau Mbaknya dulu Atau ya? Mbak Naya dulu ya? Iya, Mungkin ada dari yang mau nebak Farida lagi nih. nih. Yes. Apakah nebaknya Mas Rais semua atau ada yang mau nebak Mbak Naya? Gimana nih teman-teman? Siapa dulu ya yang pertama? Oke. Kayaknya nih semuanya idem deh Mbak. Mengikuti Mbak Farida Puspadewi nih. Mas Rais dulu kayaknya. Oke, gimana nih Mbak Nekin? Betul atau tidak untuk pembicara yang pertama ini adalah Mas Rais? Wah, betul nggak ya? Langsung aja Mbak dibuka. Siapa sih pembicaranya? Nah, untuk pembicara yang pertama pada pagi hari ini yakni Mbak Sultana Yafita Mawadah atau bisa dipanggil Mbak Naya. Halo Mbak Naya. Apa udah di dalam? Hai, Halo Mbak Naya. Gimana Mbak Naya? Apa kabar? I'm fine. Gimana Oke. kalian? Semangat ya? Iya, semangat banget dong Mbak Naya. Untuk mengajak Mbak Naya di forum ini pasti Mbak Naya tuh punya kesibukan yang bener-bener sibuk banget ya Mbak ya. Sekarang udah tahun keberapa nih di perkuliahan Mbak Naya? Udah waktunya lulus kayaknya ya tahun ini ya. Doakan aku dan Rais lulus tahun ini ya nggak Ais? Amin. Doa terbaik Amin. mengikuti Mbak Naya ya Mbak. Amin. Nah, Mbak Naya udah menyempatkan hadir nih di sosialisasi ini meskipun sedang sibuk-sibuknya nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman nanti diharapkan bisa memperhatikan dan memakai kesempatannya dengan baik untuk bertanya sebanyak mungkin. Betul. Nah, sebelum Mbak Naya memulai materi pada hari ini ya, aku bacakan sedikit nih CV dari Mbak Naya yang keren banget. Mbak Naya ini mempunyai nama lengkap Sultana Yafita Mawadah dan beliau merupakan mahasiswa sarjana terapan PENS angkatan 2017 jurusan Sistem Pembangkit Energi yang juga sedang menjabat menjadi co-founder and financial officer dari Petani Millennial Crop dan pernah menjadi ketua Bakor FKMPI PENS nih pada tahun 2019. Beliau juga pernah meraih beberapa penghargaan seperti pendanaan PKM dan PKMP pada tahun 2020 kemarin. Oke. Mungkin langsung aja ya kita mulai acaranya karena Mbak Nayanya juga sudah hadir nih di tengah-tengah kita. Tanpa berlama-lama lagi langsung kita mulai aja sharing ilmu dan pengalamannya bersama Mbak Naya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Mbak. Alright, ini share screen-nya udah mulai ya? Sudah Mbak. Oke. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Sultana Yafita Mawadah. Biasanya orang-orang confused gitu ya. Sultana Yafita Mawadah, tapi panggilnya Naya. Ya udah iyain aja nggak apa-apa lah ya. Di sini aku bakal nggak membawain materi sebenarnya. Aku mau kamu mendongeng lebih tepatnya. Mendongeng tentang FKMPI PENS. Kata orang-orang kan nggak kenal maka nggak sayang ya. Tapi kenalan aja. Next. FKMPI. Pasti semua orang kayak, oh, oke, FKMPI, Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia. Tapi,
Di dalam kata-kata ini aku bakal nge-highlight 2 poin nih. Yang pertama komunikasi, yang kedua mahasiswa politeknik. Why? Kenapa aku mau highlight 2 ini? Intinya di FKMP ini tuh hubungan antara mahasiswa politeknik. Bisa di next? Nih, FKMPI, wadah untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan sebagai sarana untuk belajar dan mengembangkan potensi khusus untuk mahasiswa politeknik. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren banget ya materi dari Mbak Naya tadi, ya nggak teman-teman semua? Jadi kalau nggak salah sempat dibahas sedikit tentang mengenai apa sih FKMPI itu ya kan? Lalu juga alasan kenapa kok selama ini hanya anak BEM yang menjadi anggota dari FKMPI. Kenapa kok nggak yang di luar BEM gitu? Nah itu ada alasan dibaliknya nih teman-teman. Dan juga ada filosofi dari logo FKMPI Fans, kegiatan-kegiatan yang pernah diikuti Mbak Naya dan teman-teman selama berada di Bogor FKMPI, dan masih banyak lagi ya tadi yang dibahas dan di-sharingkan kepada kita nih. Tapi kita nggak akan selesai sekarang nih teman-teman. Masih ada satu lagi pemateri yang nggak akan kalah kerennya dari pemateri kita yang pertama tadi, Mbak Naya. Emang kedua pemateri kita ini keren-keren semua sih emang. Iya, betul banget. Dan buat teman-teman ini yang banyak pertanyaan di benaknya, bisa di-keep dulu nih pertanyaannya terkait materi dari Mbak Naya tadi. Jadi sabar ya teman-teman. Dan untuk yang mau bertanya, boleh tetap dikirim di kolom chat, tapi nanti jawabannya ada di sesi tanya jawab di akhir acara ya Mbak Nakir. Nah, buat teman-teman sebelumnya, untuk pasti penasaran nih, untuk pematerian kedua ini tentang apa sih? Dan mumpung ada kesempatan emas, kalian bisa memanfaatkan untuk bertanya. Nanti akan aku persilakan buat on mic untuk menanyakan apa yang ada di benak kalian nih. Boleh disampaikan banget. Betul. Ini teman-teman masih semangat semua ya? Masih ya? Karena aku bisa jamin nih, kalau materi yang kedua ini nggak akan kalah serunya dari materi pertama kita tadi. Jadi pasti kalian tetap ikut ya dari awal ini nanti sampai akhir ya. Nah, ingat juga nanti kita akan ada sesi spesial buat teman-teman di sini yang ikut dari awal hingga akhir acara. Dan apakah itu, Mbak Nakin? Wah, mungkin tunggu aja ya. Nanti di akhir sesi ada apa sih kira-kira? Oke, pasti pada penasaran Mbak Nakin. Dan nanti ada hadiahnya juga, teman-teman. Jadi tetap stay tune di Zoom ini. Siapa sih yang nggak mau hadiah ya kan? Iya, betul banget. Nah, mungkin biar teman-teman nggak penasaran semua nih, langsung aja kita mulai untuk sesi selanjutnya, biar nanti sesi spesialnya bisa langsung cepat dilaksanakan nih Mbak. Oke, kita sapa dulu nih pemateri keduanya, yakni Mas Fadilah Rais. Kepada Mas Rais. Halo Mas Rais. Halo kawan-kawan semua. Halo Mas Rais, selamat pagi Mas Rais, apa kabarnya? Halo, selamat pagi juga. Senang banget nih bisa diundang sama BEM Pens ya. Kami juga senang sekali bisa mengundang Mas Rais ya. Mas Rais mau untuk bergabung bersama kami di acara kami ya Mas. Oke, alhamdulillah hari ini lagi kosong ya, jadi aku bisa sediakan waktu untuk kalian semua. Oke, berarti hari ini lagi nggak sibuk ya Mas? Untuk pagi ini alhamdulillahnya enggak, cuman untuk nanti siang sampai malam alhamdulillah juga udah ada agenda sih. Jadi untuk sekali-kali mantap gitu ya. Oke, sibuk sekali ya Mas Rais menjelang TA, sidang TA ya Mas ya? Insya Allah bulan depan. Iya. Oke, karena Mas Raisnya udah menyempatkan hadir nih teman-teman, walaupun nanti hari ini sibuk sekali nih, padat sekali harinya Mas Rais, tapi Mas Rais juga tetap menyempatkan hadir. Jadi untuk teman-teman di sini pastikan untuk memakai kesempatan yang ada dengan sangat baik ya, karena akan sangat disayangkan kalau nanti tidak mendengarkan materi dan sharing ilmu dari Mas Rais nih. Iya, betul banget apa yang udah disampaikan Mbak Nakin. Karena tanpa berlama-lama udah ada Mas Rais di sini. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Mas Fadilah Rais. Mas Rais sendiri berpengalaman pelatihan yakni di LKMM Prat tingkat dasar di PENS dan LKMM tingkat dasar di PENS dan integrasi PENS. Lalu di tahun 2018 ada pelatihan pemimpin bangsa 12 BEM KM UGM. Di tahun 2019 ada pelatihan observer Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
LKMM tingkat menengah PENS, dan Pelatihan Nasional Forum Indonesia Muda ke-21. Dan pengalaman organisasi yang diraih oleh Mas Rais, yakni tahun 2019 sampai 2021 menjadi Presiden BEM PENS, lalu di tahun 2019 sampai sekarang yakni Staf HRD Komunitas Teknokrat Muda Indonesia, tahun 2020 sampai 2021 yakni Chief of Collaboration Film Regional Surabaya, dan Koordinator Isu Maritim BEMSI 2020-2021. Dan jabatan yang diraih oleh Mas Rais pada tahun 2020 hingga sekarang yakni menjadi Sekretaris Jenderal FKMPI 2020-2021. Dan tentunya Mas Rais juga meraih prestasi menjadi founder Makna Traveler dan podcast Rais Bicara, dan ada yang terakhir nih, CO founder 1% Kopi. Dan banyak banget ya Mas Rais untuk prestasi yang sudah diraih Mas Rais hingga tahun ini. Dan untuk teman-teman pasti bakal penasaran nih, apa sih yang mau akan disampaikan Mas Rais pada pagi hari ini? Tanpa berlama-lama lagi, untuk waktu dan media saya persilakan untuk Mas Rais. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk kawan-kawan semua. Salam kenal. Nama saya Muhammad Fadil Rais ya, dari PENS 2017 jurusan D4 Mekatronika. Dan di sini berkesempatan untuk kemudian berbagi sedikit ilmu ya terkait dari apa itu FKMPI. Dan karena tadi sebenarnya dari Naya udah cukup banyak cerita gitu ya, jadi sekarang kita akan jauh lebih serius ya terkait dari apa itu FKMPI. Oke, mungkin aku izin share screen ya kepada kawan-kawan panitia. Oke, apa udah masuk untuk share screen saya? Sudah masuk Mas Rais. Oke, jadi ini untuk PPT-nya sudah dibuatkan ya oleh kawan-kawan FKMPI nasional, dan kawan-kawan bisa banget untuk langsung akses di Instagram FKMPI, dan di situ di bio-nya nanti akan ada link. Kemudian klik aja dan kemudian pilih untuk mengenal FKMPI, dan kawan-kawan akan langsung ditujukan kepada link dari file ini gitu ya. Jadi kawan-kawan kalau nanti ada yang ketinggalan silahkan aja bisa langsung cek di Instagram @official FKMPI. Lulus dengan Mbak Naya nantinya. Bagaimana kemudian PES itu juga selalu dipandang gitu ya di kawan-kawan FKMPI, bahkan selalu bisa diharapkan gitu ya untuk bisa berbagi ilmu tentang apa sih yang kemudian selama ini dilakukan oleh kawan-kawan PES, mengapa kemudian kawan-kawan PES itu bisa terus menjadi peringkat pertama, bahkan PKM bertahun-tahun juga selalu jadi peringkat 1 gitu ya, meskipun ya tahun ini ada sedikit penurunan, hanya kalah di jumlah uang aja sebenarnya. Kemudian juga dari tim robotnya, kemudian dari kaderisasi dan sebagainya, sehingga harapannya gitu ya dari kawan-kawan juga nantinya ke depannya ketika melanjutkan perjalanan FKMPI, kawan-kawan bisa fokus pada kontribusi apa yang kemudian ingin kawan-kawan berikan, dan juga ilmu yang bisa kawan-kawan bagikan kepada politeknik-politeknik yang lain. Mungkin itu aja kalau dari saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rais atas penyampaiannya. Dan keren banget nih yang udah disampaikan oleh Mas Rais tadi barusan, yaitu kurang lebihnya mengenai sejarah tentang FKMPI dari terbentuknya di 12 September pada tanggal 12 September 1998 di Semarang, dan dari tahun ke tahunnya juga mengalami progres generasi yang luar biasa dengan dari visi misi dan pengenalan dari organisasinya FKMPI nasional. Dan masih banyak lagi ya, mungkin yang tadi disampaikan Mas Rais, ada juga pengalaman-pengalaman yang udah diraih Mas Rais juga. Dan Betul. Nah, gimana nih tadi aku bilang, materi kedua kita nggak kalah keren ya kan dari materi pertama tadi? Nyesel nggak kalian masih mengikuti sampai saat ini? Enggak dong ya, pastinya enggak, karena emang tadi materinya bagus banget, menambah wawasan banget sesuai yang dibilang sama Mbak Arista tadi, dan membuat rasa penasarannya dari teman-teman ini aku yakin bermunculan lagi nih semuanya. Di sini pasti teman-teman semua banyak yang penasaran dan banyak yang pengen ditanya-tanyakan, digali-gali lagi kepada pemateri kita pada hari ini. Boleh nih kalau mau ditanyakan ya. Iya, boleh banget, baik mengenai FKMPI nasional maupun FKMPI Jatim, karena kita bernaungan di daerah Jatim ya Mbak, kita bisa mengikuti kontribusi di FKMPI Jatim terutama. Gak cuma materi dari Mas Rais saja, tapi juga dari Mbak Naya tadi boleh dong juga ditanyakan untuk teman-teman lainnya. Boleh banget nih. Oke, maka dari itu aku langsung aja ya, buka untuk sesi Q&A-nya ini. Nah, untuk sesi Q&A ini akan ada beberapa termin, dengan satu terminnya terdiri dari satu penanya melalui unmic dan dua melalui kolom chat dengan satu kali feedback setiap penanyanya ya.
langsung aja kita buka bareng-bareng Mbak Nekin untuk termin pertamanya. Saya persilakan buat teman-teman yang di sini yang sudah bertanya di kolom chat dan bisa bertanya juga secara langsung nih. Boleh raise hand terlebih dahulu, nanti saya persilakan untuk on mic. Iya, betul. Boleh nih. Untuk teman-teman yang mungkin sudah bertanya atau mungkin yang belum menuliskan pertanyaannya di kolom chat, tapi ingin bertanya secara langsung nih kepada Mas Rais ataupun Mbak Naya ya, boleh nanti langsung raise hand aja, langsung saya persilahkan. Oke. Sambil menunggu teman-teman untuk raise hand, Mbak Nekin, ini ada pertanyaan masuk nih di kolom chat. Oke, boleh langsung dibacakan aja nih kayaknya Mbak. Oke, masuk ke pertanyaan pertama ya, dari Farida Putri Angkatan 2020. Izin bertanya seputar media sosial FKMPI. Apa makna istilah dari profil akun Instagram official_FKMPI? Mungkin kepada Mas Rais, saya persilakan untuk. Oke, sorry. Tadi pertanyaannya yang ini ya, makna istilah dari profil akun ya? Iya, betul. Oke, sebenarnya aku belum nangkep sih maksudnya yang ditanyakan ini gimana ya, karena ketika memang aku cek dan memang seingatku ya sebenarnya nggak ada yang berbeda gitu ya, cuman ini adalah official akun dari kawan-kawan FKMPI dan sebagainya gitu ya. Dan kenapa kok kemudian menggunakan official FKMPI di situ? Sebenarnya dulu gitu ya, dulu FKMPI itu juga punya akun yang lain gitu ya, tapi kemudian sepertinya kehilangan akses gitu ya di akunnya, lalu barulah kemudian membuat yang namanya Instagram lagi. Dan Instagram ini sudah berjalan bertahun-tahun, seingatku sudah sekitaran berjalan 4 tahunan ini, dan yang tetap dipakai adalah ini gitu ya, karena lama udah nggak dapat akses ke akun yang lama gitu ya. Mungkin kalau kawan-kawan juga cek aja FKMPI, search aja, nanti juga bakal ketemu kok akun yang lama gitu ya. Sepertinya kasusnya juga sama kayak BMPens gitu ya, dimana waktu di awal periode yang 2018 itu di zamannya Mas Faik sempat kehilangan akses gitu ya, bahkan udah nggak bisa diakses lagi karena nomor yang nyangkut di akunnya itu juga hilang gitu ya, sehingga udah nggak bisa diakses, padanya bentuk akun BMPens baru yang namanya juga padanya BMPens official kan gitu ya, dan itulah akun yang baru. Kurang lebih kasusnya juga sama seperti itu. Mungkin itu kalau yang aku tangkap ya dari pertanyaannya Farida. Oke, terima kasih Mas Rais. Dari Farida sendiri atau ada feedback? Oh, ini ada feedback Mas dari Farida. Izin menambahkan, untuk makna istilah berani jujur pecat itu apa ya Mas? Oh, itu yang dimaksud ya. Oke. Sebenarnya berani jujur pecat itu merupakan sebuah gerakan gitu ya, bagi FKMP juga turut berkontribusi dan menyuarakan gitu ya tentang apa yang kemudian terjadi di KPK gitu ya. Mungkin aku rasa kawan-kawan juga sudah cukup banyak ngikutin gitu ya tentang kasus tes TWK atau sebagainya, yang dimana di situ menyangkut nama-nama besar yang sedang menyelidiki kasus-kasus korupsi yang besar. Bahkan kemarin kasusnya Pak Mensos gitu ya, yang kemudian juga korupsi dan sebagainya. Nah, sehingga dari FKMP, karena di sini kita juga organisasi mahasiswa, kita juga turut menyuarakan gitu ya, bahwa di KPK itu orang-orang yang berani jujur itu malah dipecat seperti itu. Jadi bukan berarti itu sebuah istilah yang kami buat ya, tapi memang itu adalah sebuah kontribusi dan juga sebuah gerakan yang kemudian kami ikut juga sebagai mahasiswa. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Oke, mungkin dari Mbak Farida udah cukup ya untuk pertanyaannya, sudah terjawab karena sudah satu kali feedback juga. Terima kasih untuk Mas Rais atas jawabannya tadi. Oke, kita langsung masuk aja untuk pertanyaan selanjutnya. Ini aku tanyakan dulu nih untuk teman-teman di sini. Apakah ada yang mau on mic dan ditanyakan langsung kepada Mas Mbak semua di sini? Mumpung ada Mbak Naya dan juga Mas Rais nih, kapan lagi kan langsung bertanya secara langsung nih? Iya, melihat jadwal yang padat dari kedua pemateri kita ya Mbak Nekin. Jadi teman-teman bisa menyempatkan mengambil kesempatan yang ada pada pagi hari ini. Boleh nih untuk menanyakan secara langsung dengan on mic dan raise hand terlebih dahulu. Betul, karena belum tentu di lain kesempatan Mbak Naya sama Mas Rais bisa menjawab pertanyaannya teman-teman nih. Ada yang mau on mic? Bisa raise hand ya. Atau kalau raise hand-nya, fitur raise hand-nya nggak bisa, boleh nih on mic, on cam, terus habis itu tuh raise hand manual. Oke, sepertinya nggak ada ya Mbak Adista. Kita langsung aja Mbak, masuk ke pertanyaan selanjutnya yang ada di kolom chat. Oke, masuk ke pertanyaan yang kedua ya Mbak Nekin, dari Andrian. Nah, ini menanyakan
vakumnya Korwil Indonesia Timur itu kapan ya Mas dan berapa lama? Baik, saya persilakan kepada Mas Rais. Oke, Korwilnya Indonesia Timur itu vakumnya itu pada saat kalau nggak salah 31 Maret atau 1 April itu ya. Pokoknya waktu saya lagi ada di Padang aja waktu itu. Saya ingat banget. Karena jujur ya, pada saat itu memang pertama kali gitu ya ada yang namanya wilayah Indonesia Timur. Tapi sayangnya ternyata dari yang bersangkutan itu bisa dibilang sulit sekali untuk diajak berkomunikasi gitu ya. Dan bahkan nggak pernah mengatakan alasannya apa gitu ya. Oh sorry, pernah waktu itu nggak tanya yang HP-nya rusak, yang WhatsApp-nya error dan sebagainya gitu ya. Bahkan beberapa kali aku juga berusaha untuk kontak, tapi ternyata sulit sekali gitu ya untuk kemudian bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan di sana. Terus kemudian karena waktu itu juga sudah setengah periode, sudah LPG setengah periode, dari yang bersangkutan pun juga hadir ya, tiba-tiba tanpa memberikan konfirmasi apapun gitu kepada saya. Dan sebagai bentuk karena saya di sini berusaha untuk menjalankan organisasi juga gitu ya, dan karena bisa dibilang cukup pasif gitu ya untuk dari kinerja dia, sehingga mau nggak mau kan perlu diambil tindakan gitu ya. Sudah beberapa kali dikontak dan sebagainya, tapi sulit sekali gitu ya untuk bisa terus konsisten atau amanah dalam tugasnya, sehingga mau nggak mau gitu ya saya harus mengambil tindakan untuk ya saya memvakumkan gitu ya dari Indonesia Timur. Yang pertama karena satu, selama ini kawan-kawan Indonesia Timur yang selalu mengikuti kegiatan FKMP ya hanya yang bersangkutan itu aja, sehingga ketika mencari pengganti pun banyak yang belum paham dengan FKMPI dari kawan-kawan di sana. Dan memang karena wilayahnya masih baru sehingga keterlibatannya pun juga masih minim gitu ya, sehingga mau nggak mau ya sudah mending divakumkan saja. Dan kemudian karena tadi adalah Korwil itu perpanjangan tangan dari Sekretaris Jenderal, ya sudah berarti langsung saja saya take over untuk pekerjaannya, dibantu dengan koordinator wilayah terdekat, yaitu adalah koordinator wilayah Sulawesi, yaitu Mas Zakwan tadi, untuk menjalankan tugas-tugas dari koordinator wilayah Indonesia Timur. Dan sampai kapan nih? Tentunya adalah sampai kepengurusan yang baru gitu ya, karena mungkin minggu depan sini sudah selesai munasnya, maka seharusnya dari pengurus yang baru pun juga sudah menyiapkan gitu ya untuk Korwil dari Indonesia Timur nanti siapa yang akan meneruskan seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa saya kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Rais atas jawabannya. Mungkin dari Adrian, ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Oke, udah cukup ya. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Widat, Mas. Ingin izin bertanya, untuk bisa bergabung di FKMPI, ini apakah ada syarat atau tahap yang dilalui terlebih dahulu ya? Dan untuk bisa bergabung, apakah ada sistem penyeleksiannya? Ini mungkin bisa dijawab oleh kedua pemateri ya, dari FKMPI PENS dan juga dari FKMPI Nasional. Mungkin bisa dari Mbak Naya dulu. Kalau misal ingin masuk ke Bakor FKMPI, apakah ada syaratnya nih Mbak? Oh ya, kemarin kan Bakor FKMPI itu teman-teman dari yang Bakor FKMPI sebelumnya kan open recruitment itu bareng BEM kan. Jadi ya kalau syarat-syarat ngikutin syarat-syarat yang BEM kemarin gitu. Tapi kalau misalkan habis ini mungkin teman-teman bakal ada tim FKMPI, itu nggak perlu yang namanya syarat-syarat yang atau seleksi-seleksi yang seribet BEM PENS kayaknya ya. Dan kalau misalkan ada mau join, misalkan mau join nih jadi salah satu fungsioda atau mungkin fungsionas, ya silahkan. Yang penting kalau ini ya, budaya di PENS itu biasanya kan pamit. Nah, dari budaya pamit itu kita ngobrol sama yang angkatan yang atas, itu bukan senioritas ya, tapi kayak oh kita nembung gitu loh, bilang kayak Mbak kita mau gini, kira-kira gimana, ada nggak masukan dari Mbaknya. Kayaknya kalau misalkan selama aku jadi berorganisasi di PES tuh nggak pernah yang kayak kamu tuh nggak usah ikutan gini, nggak pernah deh. Kita malah didorong. Nah, maka dari itu tahapan yang terlebih dahulu dilalui adalah pamit gitu. Kurang lebih gitu sih. Rais juga pamit dulu kok. Dulu Rais pamit ke Jawa lebih tepatnya. Gitu. Lanjut. Oke, mungkin bisa dilanjut Mas Rais. Oke, sorry banget dari belakang ya. Tadi pertanyaannya tentang gimana gabung ke FKMPI, benar ya? Oke, jadi sebenarnya untuk gabung ke FKMPI itu tentunya teman-teman harus menjadi anggota aktif terlebih dahulu, dan di anggota aktif gitu ya selama ini
Syaratnya hanya untuk perlu menjadi delegasi aja, karena untuk menjadi delegasi kan pada akhirnya perlu surat rekomendasi dari instansi ataupun dari organisasi mahasiswanya masing-masing. Sehingga ketika kawan-kawan sudah mendapatkan surat rekomendasi itu, maka kawan-kawan akan menjadi seorang anggota aktif. Tapi sebenarnya ada beberapa paradoks ya mungkin kalau bahasa kerennya terkait dari hal itu, dan tentunya di sini dari Fungsionaris Nasional juga berusaha untuk bisa memperjelas hal itu ya, tentang bagaimana sih proses menjadi anggota aktif. Karena selama ini yang menjadi anggota aktif ya siapa aja yang kemudian menjadi delegasi, itu aja. Terlepas dari bagaimana pengetahuan dia terkait dari FKMP itu sendiri. Tapi untuk sementara jawaban yang bisa saya kasih sekarang ya itu ya, untuk kalau mau bergabung dalam FKMP ya silakan aja untuk kemudian jadi delegasi kampus gitu ya. Untuk menjadi delegasi kampus gimana? Nah, itu mungkin nanti bisa ditanyakan langsung kepada kawan-kawan BEM, khususnya dari Bakor FKMPI. Mungkin itu. Baik, terima kasih kepada Mbak Naya dan Mas Rais sudah menjawab pertanyaan yang ketiga. Langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin Pak Nekin. Boleh nih. Atau mungkin ditanyakan dulu ke Mbak Widat, apakah sudah terjawab atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi nih? Sudah cukup dari Mbak Widat nih Mbak Nekin. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, Mbak Adista. Ada dari Madaniar nih. Benar ya, ada dari Madaniar. Izin bertanya, apabila dari kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang merupakan proker dari FKMPI, sudah bisa disebut sebagai anggota aktif atau belum ya? Jadi ini mungkin maksudnya hanya mengikuti kegiatannya FKMPI, apakah sudah bisa menjadi anggota aktif atau harus apa dulu nih untuk bisa dikatakan sebagai anggota aktif? Mungkin bisa dijawab oleh siapa? Mas Rais? Oke. Sebenarnya untuk ikut program kerja aja nggak cukup sih ya. Tapi tadi untuk menjadi delegasi, karena ketika kawan-kawan misalkan nih, misal ya nanti kan ada kegiatannya FKMP nasional judulnya Rumpi gitu ya, Ruang Mengenal FKMPI. Dan di situ nggak membutuhkan yang namanya surat rekomendasi dari kawan-kawan instansi gitu ya, dari ormawa atau sebagainya. Sehingga dengan tidak adanya surat rekomendasi itu, maka kawan-kawan juga belum bisa disebut sebagai anggota aktif, karena belum ada yang menjelaskan bahwa kawan-kawan di sini siap untuk menjadi anggota aktif atau direkomkan oleh kampusnya masing-masing, seperti itu. Sehingga tetap ya untuk kemudian bisa menjadi anggota aktif tetap harus mengikuti kegiatan-kegiatan daerah atau nasional, kemudian membutuhkan surat rekomendasi. Kalau daerah mungkin ada musyawarah daerah, ada rapat koordinasi daerah gitu ya. Kalau misalkan dari nasional berarti ada Munas, Sarmas maupun Rakernas, seperti itu. Oke, baik. Jadi nggak cuma hanya mengikuti proker ya, tapi harus jadi delegasi dari PENS baru bisa dikatakan sebagai anggota aktif dari FKMPI. Nah, kalau untuk menjadi delegasi, perlu adanya surat rekom dari BEM-PENS. Mungkin dari Mbak Farida. Oh iya, silakan Mbak Naya. Kayaknya kemarin itu ada proker dari nasional yang Bina Desa itu. Nah, Bina Desa itu kan juga ada delegasi tuh dari PENS. Nah, itu juga bisa kayaknya dia jadi anggota aktif. Karena nggak usah forum-forum, tapi Bina Desa itu semingguan kalau nggak salah. Yang kemarin itu di Longdalik. Gitu. Oh ya, Iya benar. nggak sih? Yang penting tetap membutuhkan surat rekomendasi gitu ya. Kalau proker mungkin bisa gitu ya. Sorry, tadi kelupaan. Tapi tetap yang proker yang membutuhkan surat rekomendasi. Oke, baik. Berarti intinya harus ada surat rekomendasi dari pihak terkait ya, Mas, baru bisa dikatakan sebagai anggota aktif. Mungkin dari Mbak Madaniar, apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Belum ada tanggapan nih dari Mbak Madaniar. Oke, sepertinya ada terkendala jaringan ya, atau mungkin sudah cukup. Bisa langsung dilanjut aja Mbak Adista. Oke, ini udah ada tanggapan dari Mbak Daniar. Cukup, terima kasih atas penjelasannya Mas Mbak. Oke, bisa dilanjut aja Mbak Adista untuk pertanyaan selanjutnya ada dari siapa nih? Pertanyaan selanjutnya ada dari Manik 2020. Permisi, mau bertanya mengenai pandangan yang saya lihat kegiatan FKMPI sangat aktif secara eksternal. Nah, apakah dari kakak-kakak FKMPI pernah mengalami kejadian di mana harus memilih salah satu dari kegiatan akademik di perkuliahan atau FKMPI? Lalu, jika pernah, bagaimana keputusan yang kakak ambil dan dipertimbangkan? Baik, kepada Mbak Naya terlebih dahulu mungkin bisa menjawab. Oke, aku sebenarnya waktu Sarnas
Sarnas 2018 tuh kayaknya UTS kan kita kan bebas tuh, dibebaskan ke dosen-dosen. Nah, itu ketepaan sama UTS-ku. Nah, kalau kan aku jurusannya SPE. Nah, aku tuh udah ngomong duluan ke Kaprodi, terus lalu menjalin hubungan baik sama dosen-dosen juga. Ya, kayaknya selama ini nggak ada masalah dan terkendala deh ya. Toh kalau misalkan kita bisa dan kita mau dua-duanya jalan, kenapa enggak? Kalau aku bukannya mensampingkan akademik itu enggak sama sekali mensampingkan akademik. Tapi kalau misalkan kita lihat ujianitasnya tuh, kalau UTS kan kita bisa susulan, sedangkan kalau Sarnas kita bisa susulan, nggak bisa gitu. Terus lagi kemarin waktu aku Sarnas ke Lampung itu, aku kan ada kontrak sama, aku kan beasiswa Jarum. Nah itu jadi aku mepet-mepetan gitu. Jadi kayak nggak aku schedule itu gimana caranya biar 1-2 minggu itu aku langsung jalan gitu. Jadi nggak kayak aku dari Bandung pulang lagi terus habis itu ke Lampung lagi gitu, enggak. Jadi aku atur gimana caranya itu biar langsung sejalan. Jadi aku minta batchnya yang deketan sama Sarnas ya walaupun aku telat gitu. Sebenarnya kalau pasti bisa bakal milih gitu. Nggak ada dosen yang tiba-tiba strict, ya nggak boleh dan teman-temannya gitu. Kalau kalian bisa ngomong-ngomong dengan baik, Pak tujuannya seperti ini, itu kayaknya dosen-dosen juga welcome deh, ya nggak Is? Udah gini doang. Oke, jadi lebih ke manajemen waktu ya Mbak. Gimana caranya kita untuk memanage waktu dan juga prioritasnya seperti apa ya Mbak? Lah iya, Rek. Kan wes itu KMM. KMM, iya. Masa nggak bisa Betul. manajemen waktu? Seharusnya sih sudah bisa semua ya Mbak. Sudah lulus LKMM harusnya sudah bisa teman-teman semua. Berusaha Mungkin- lah minimal. Betul. Mungkin dari Mas Rais ingin menambahkan Mas? Oke, pertanyaannya bagus nih ya tentang kegiatan eksternal. Sebenarnya kalau dalam kondisi online ini gampang sih ya, gampang banget untuk kemudian bisa menjalankan kegiatan-kegiatannya gitu ya. Cuman kalau dulu waktu zamannya aku sama Naya itu masih offline dan kita yang sempat berangkat bareng itu apa Naya? Jogja ya, Jogja. Jogja, benar, Akor Jogja gitu ya. Yang dimana waktu itu belum rilis kabinet gitu ya, bahkan rilis kabinetnya Amin 1 ngedesain dan sebagainya, waktu di kereta barulah kemudian langsung rilis kabinet. Ingat banget. Jadi waktu naik kereta, oh ini nih udah rilis nih logo dari BEM-PENS Barakarya waktu itu gitu ya. Kemudian di Jogja ya kita jalani juga. Terus waktu itu H-1 puasa banget ya, nah ya. H-1 puasa waktu pulangnya gitu. Iya, semingguan apa satu ya? H-1, bener H-1. Bener. H-1. Kalau nggak salah harusnya malam itu udah terawih gitu ya, cuman karena masih di kereta jadinya kan nggak bisa gitu. Terus ya mungkin tadi yang sempat disebutkan sama Naya itu ya, yang untuk ketinggalan kereta atau tiketnya hangus ya itu tadi yang di Jogja gitu ya. Karena saya salah beli gitu ya, salah ganti tanggal gitu. Belum ganti tanggal gitu dari tiketnya. Jadi mau nggak mau harus hangus dan beli lagi dan padanya harus keliling-keliling ya waktu itu. Terus pernah berangkat lagi waktu itu kemana ya? Ke Madura ya, nah ya yang waktu kita naik mobil bersembilan waktu itu ya. Kami banget. Padahal mobilnya cuma cukup 8. Iya. Nggak mau harus bersembilan gitu ya, karena waktu itu dari anak-anak Bakor FKMP ada 5 ya. 5 ikut semua. Iman, Bilik, kemudian Devanda, kemudian ada Wowo ya waktu itu, kemudian Naya 5, aku dan Mas Faik udah 7, kemudian masih ketambah Ais gitu ya. Oh 8 orang, kemudian mobilnya sebenarnya nggak cukup ya, tapi ya nggak mau. Tapi ya waktu itu bisa kok untuk urusan akademik itu bisa banget gitu ya, karena selama ini juga selalu ada komunikasi, bahkan alhamdulillahnya gitu ya nggak pernah bertabrakan sama kegiatan-kegiatan kayak UAS atau UTS kayak gitu. Mungkin itu sih kalau mungkin tadi ya kegiatan FKMPI-nya. Terus untuk selanjutnya nanti aku jawab di pertanyaan selanjutnya aja gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Rais dan Mbak Naya atas jawabannya tadi. Mungkin dari yang bersangkutan, apakah sudah terjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi? Dari Mbak Mani nih. Mbak atau Mas ya? Kak Manik deh. Sudah cukup atau mungkin ada mau feedback nih?
Oke, sudah jelas ya. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Farida. Ini sebenarnya pertanyaannya hampir-hampir sama dengan Manik tadi ya. Karena menanyakan tentang bagaimana cara membagi waktu antara kegiatan dari FKMPI dan juga dengan perkuliahan. Tapi ini menanyakan tentang waktu berkunjung ke Pulau Sumatera. Ini bertanya langsung ke Mas Rais ya. Mungkin dari Mas Rais bisa disampaikan ini Mas. Pengalamannya Mas, waktu berkunjung ke Sumatera bagaimana? Oke, terima kasih dari siapa Manik ya yang udah menanyakan gitu ya. Kalau yang sekarang Farida, Mbak. Farida, sorry. Iya. Farida. Sebenarnya gampang aja karena kuliahnya online gitu ya. Apalagi saya udah semester 8 dan matkul saya cuman ada 5 gitu ya. Senin 1, Rabu 2, dan Jumat ada 2 gitu ya. Jadi ini gampang banget untuk kemudian ya untuk urusan seperti itu gampang gitu ya. Apalagi waktu itu saya sempat stay Jakarta sehari, nggak ada kuliah, oke aman. Kemudian berangkat Rabu, ya udah saya login karena waktu itu juga aslinya penjelasannya nggak banyak, ya udah saya login aja waktu itu. Dan untuk materi yang ketinggalan saya kemudian minta ke teman gitu ya, apa sih materi-materi yang tadi sudah dijelaskan oleh dosennya gitu ya. Lalu siangnya kuliah lagi ya saya bisa ikut gitu ya, karena waktu itu masih belum ini banget lah, belum sibuk banget. Cuman karena waktu di Sumatera itu jam sholatnya yang berbeda gitu ya, jadi perlu untuk benar-benar waktu mempertimbangkan gitu ya untuk kalau ada kuliah atau sebagainya gitu ya. Bahkan saya ingat banget sholat maghrib di Banda Aceh itu jam 7 gitu ya. Sholat maghrib jam 7 gitu ya. Hampir sejam gitu ya dari apa yang selama ini di Jawa gitu ya. Kemudian lanjut ke Medan waktu itu karena hari Sabtu Minggu, oke aman. Kemudian berangkat waktu ke Padang, dari Medan ke Padang. Saya ingat banget saya masih kurang lebih belum sampai Bukit Tinggi ya waktu itu perjalanannya, hampir sampai Bukit Tinggi. Kemudian masih 3 jam perjalanan lagi sampai ke Padang. 2 jam perjalanan lagi ke Padang dan saya ada matkul waktu itu. Dan parahnya gitu ya, ternyata kelompok saya yang presentasi karena memang dipilih presentasinya adalah langsung gitu ya oleh dosennya waktu hari H gitu. Dan saya berharap nggak presentasi sebenarnya, tapi mau nggak mau ternyata presentasi gitu ya. Yaudah akhirnya saya ngomong ke teman-teman, oke aku coba jelaskan dulu di awal, aku jelaskan dan sebagainya. Dan parahnya adalah di bisnya nggak ada colokan, power bank saya habis, dan baterai saya tinggal 20% waktu itu. Sehingga ya pada akhirnya ketika saya menjelaskan, oke saya tunggu, udah mau masuk tanya jawab, ternyata HP saya langsung mati waktu itu ya. Jadi ya udah, saya nggak bisa ngontak siapa yang mau jemput saya nanti di Padang gitu ya, ketika udah nyampe, saya nggak bisa kontakkan sama teman-teman kelompok dan sebagainya. Tapi alhamdulillahnya ternyata ketika udah nyampe dan kemudian saya kontak teman-teman, ternyata aman gitu ya, alhamdulillahnya. Lalu tadi ya, karena tadi membagi waktu gimana, ya itu yang terjadi gitu ya. Tapi karena saya merasa bersalah gitu ya sama teman-teman sekelompok, akhirnya ketika presentasi selanjutnya barulah saya harus berkontribusi banyak di situ. Untuk kemudian mengajukan judul, ngasih latar belakang dan sebagainya, kemudian untuk ngasih bantu pertanyaan atau sebagainya gitu. Jadi saya baginya di situ, kalau saya gagal di presentasi yang pertama, berarti saya nggak boleh gagal di presentasi yang kedua, seperti itu. Lalu waktu itu juga di Padang, karena di Padang saya cukup lama gitu ya, mulai hari Senin sampai hari Jumat, sehingga di situ kuliahnya aman gitu ya, karena di sana nggak sibuk-sibuk banget. Ya ada beberapa polemik yang pada akhirnya ya udah mending saya jalan-jalan aja di Padang, akhirnya untuk ngikut dari ininya gampang gitu ya untuk matkulnya dan sebagainya. Lalu Jumatnya karena lagi perjalanan ke Palembang waktu itu, alhamdulillahnya sih bisnya ada colokan gitu ya, dan sinyalnya cukup bagus waktu itu, sehingga ya udah bisa aja untuk ikut dan sebagainya. Akhirnya ya udah mau nggak mau saya harus bisa untuk menjalani perkuliahan dari di perjalanan kayak gitu ya. Bahkan waktu OTW ke Lampung saya bukan presentasi sih ya, presentasi kelompok lain saya sambil di mobil ya OTW ke Lampung, dan alhamdulillahnya ya masih bisa lah sambil on cam di mobil itu ya. Untungnya nggak banyak ditanyakan juga, sehingga ya mau nggak mau harus bisa untuk membagi waktu. Apalagi kalau cuma kuliah online gini kan sebenarnya gampang gitu ya. Teman-teman minimal adalah nyiapin waktunya kayak gitu. Dan ya minimal nyiapin tempat yang sekiranya gampang banget untuk bisa akses internet tadi gitu. Karena tadi ya kayak jawabannya Naya, harusnya kawan-kawan udah bisa gitu ya, karena udah lulus gitu ya, bukan lulus dari LKMM PATD gitu. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Rais atas jawabannya. Mungkin dari Mbak Naya mau memberikan
pengalamannya juga Mbak, selama mungkin dulu pernah ikut kegiatan yang harus keluar, tapi juga bertepatan dengan perkuliahannya. Kayaknya di aku ya udah aku jelasin tadi ya. Kalau masalah praktikum ya harus komunikatif sama dosennya. Pak saya minta, jadi jangan mepet-mepet gitu loh. Misalkan kalian minggu depan tuh udah mau misalkan berangkat ke mana, ya seminggu sebelumnya tuh harus ngomong ke dosennya, Pak saya minta maaf, mohon izin, sebut nama NRP ya, sopan lah gitu, nama NRP, terus kepentingannya apa, hari apa sampai hari apa, tuh nanti bapaknya bakal maklum sendiri. Kalau di tempatku sih gitu, insya Allah maklum. Ya gimana lagi, emang kebutuhan mahasiswa kan ya seperti itu gitu. Terus kalau ya masalah manajemen waktu ya, ya kayaknya aku sama Rais tuh punya satu masalah sih. Ini masalah tiket keberangkatan pulang. Ya itu manajemen waktunya kita kayaknya kurang baik ya Is ya. Ya ketawa lagi. Nah itu tuh sering banget entah aku waktu di Lampung juga gitu, itu hampir ketinggalan tiket pesawat, itu juga ya ada cerita seperti itu. Rais juga iya. Jadi manajemen waktunya kita emang harus lebih baik gitu loh. Walaupun kita udah maksimal, ya ada hal detail-detail yang seperti itulah yang harus bisa ditangani. Ya gitu. Seperti itu. Cukup? Oke, Oke, baik. terima kasih Mbak Naya dan Mas Rais sudah share pengalamannya. Dan ini masih ada mungkin pertanyaan terakhir Mbak Nekin ya. Dari Boleh Mas nih, kayaknya Rifki. pertanyaan terakhir nih. Karena di bawahnya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Halo Adista? Iya, halo. Oke. Gimana? Sorry, tadi ada gangguan jaringan. Oke. Oke, pertanyaan yang terakhir ya. Ini dari Mas Rifki, SP 2020. Izin bertanya, dalam jabatan Mas Rais sebagai Sekjen, hal apa aja yang menjadi kendala dan pengalaman tak terlupakan dalam menjadi Sekjen FKMPI? Saya persilakan ke Mas. Oke, mungkin sekalian juga ini ya bicara tentang mulai dari awal gitu ya, kemudian menjadi sekretaris jenderal waktu itu. Jadi sebenarnya waktu itu aku bersama dua temanku ya, mungkin aku nggak mau sebut nama gitu ya, berusaha untuk menjadi fungsionaris nasional waktu itu. Setelah Sarnas ya waktu itu. Setelah Sarnas berusaha untuk yaudah kami bertiga gitu ya, berusaha untuk kemudian jadi fungsionaris nasional. Dengan saya sudah merencanakan untuk jadi sekretaris jenderal, lalu kawan saya yang menjadi koordinator wilayah Jawa, dan satu lagi menjadi koordinator bidang PDNK waktu itu. Cuman ternyata karena beberapa hal ya gitu ya, dan juga pandemi gitu ya, pandemi dan waktu itu masih menjabat sebagai presiden juga, akhirnya saya memikirkan ulang gitu ya untuk kemudian untuk mencalonkan diri jadi sekretaris jenderal. Apalagi dua kawan saya ini juga ternyata nggak jadi gitu ya, nggak jadi karena beberapa alasan personal. Waktu itu sebenarnya saya udah pamit gitu ya, bahkan waktu itu saya sama Naya juga ya ke Malang ya Naya. Malang ke pamit gitu ya, pamit dengan kawan-kawan di sana, kemudian di Surabaya juga pamit ke beberapa kawan juga. Kemudian juga waktu itu bahkan saya sudah ke Bandung gitu ya, pada Maret 2020 saya sudah ke Bandung, ya minimal ngejar ilmu juga di sana, tapi ternyata pulang dari Bandung langsung lockdown waktu itu gitu ya. Jadi pulang dari Bandung kampusnya langsung libur waktu itu. Kemudian karena beberapa hal ya udah akhirnya saya memikirkan ulang untuk jadi sekretaris jenderal, dan waktu itu mendekat waktu Rakorwil aku nggak datang gitu ya Ana ya. Waktu itu Rakorwil aku lupa yang datang karena udah pandemi jadinya online waktu itu yang di Poli J. Kalau Poli J. Bilit ya yang waktu itu datang. Bilit, Iman, Deva. Bilit, Iman dan juga Devanda yang waktu itu berangkat ke ya online sih ya, berangkat Rakorwil Jember waktu itu. Dan saya waktu itu nggak bisa karena waktu aksi nasional gitu ya, karena udah menjadi koordinator isu maritim gitu ya, sehingga udah saya ikut Aknas ke Jakarta waktu. Lalu kemudian minggu depannya kemudian musyawarah nasional. Nah disitulah sebenarnya ada beberapa kawan gitu ya, yang dari kawan baik saya dari Polban gitu ya, 2 orang, yang satu mantan Presma dan satunya waktu itu jadi koordinator bidang sosma di periode sebelumnya gitu ya di FKMP nasional. Kemudian mereka berkali-kali telepon gitu ya, kenapa kok kemudian nggak jadi nyalon sekjen dan sebagainya. Lalu mereka berusaha meyakinkan saya gitu ya untuk kemudian tetap aja maju gitu ya, atau habis ini mau lengser jadi presbem gitu ya daripada gabut gitu katanya. Padahal juga ngurusi tugas akhir gitu ya, nggak ada gabut-gabutnya juga gitu.
Waktu itu kan juga udah sempro gitu ya, udah sempro, kemudian udah nyiapin TA dan sebagainya. Terus kemudian waktu Munas sebenarnya nggak bermaksud apa-apa juga, ikut aja waktu itu, tapi ternyata dari kawan-kawan Jawa waktu konsolidasi mereka merekomendasikan saya untuk tetap maju kayak gitu ya. Karena sebenarnya waktu itu visi misi saya udah jadi gitu ya, udah jadi sejak Maret bahkan. Sejak Maret udah jadi, udah persiapan banyak, tapi ternyata perlu dipikirkan ulang. Lalu setelah direkomendasikan itu, kemudian saya coba diskusi dengan waktu itu Mas Gizu juga, Ketua DPM, Mbak Ai juga selaku Ketua DKM, kawan-kawan saya gitu ya, beberapa kawan-kawan juga di Hima dan sebagainya. Kemudian ya udah waktu itu dengan jawaban-jawaban mereka, aspirasi masukan mereka, ya udah oke, aku putuskan, oke, aku bisa melanjutkan jadi sekjen dengan catatan bahwa apa yang kemudian udah aku pegang gitu ya, karena masih di BEMPENS, bahkan waktu itu di isu maritim BEMSI juga pegang besar-besar juga gitu ya udah berarti nggak boleh ada kata capek di situ ya. Bahkan kalau nggak boleh ada keluhan atau bahkan menghilang dari salah satunya gitu ya. Dan itu yang menjadi komitmen saya. Dan alhamdulillahnya waktu itu teman-teman saya juga cukup suportif gitu ya. Dari Naya juga waktu itu bantu saya banyak di FKMPI-nya. Kemudian dari kawan-kawan di BEMPENS waktu itu Mbak Ais selaku sekjen, kemudian yang harus digantikan Mas Dianis yang digantikan jadi sekjen, kawan-kawan menteri dan sebagainya juga kemudian suportif juga, sehingga saya tetap bisa membagi menjadi 3 orang gitu ya, menjadi 3 orang di BEM, FKMP dan juga di BMC juga waktu itu. Sehingga ya udah jalani, kemudian sempat kunjungan juga ya waktu masih jabat ketiganya juga ke Madiun, kemudian ke waktu itu sempat roadshow juga ke Jogja, Jakarta juga ke Bandung gitu ya. Kemudian setelah lengser barulah mulai gencar lagi untuk kunjungannya, baru kemarin ke Sumatera dan sebagainya kayak gitu. Jadi kalau kendala sih sebenarnya tentunya tentang pembagian waktu gitu ya, pembagian waktu, dana sih pasti banget. Kalau urusan uang itu pasti kemana-mana butuh uang gitu ya, butuh uang. Kemudian juga karena harus LDR gitu ya dengan fungsionaris yang lainnya, pada akhirnya komunikasi itu juga harus maksimal banget gitu ya, aku harus bisa terus follow up dan sebagainya kayak gitu. Lalu untuk pengalaman tak terlupakan sih tentunya gitu ya, dengan berkenalan dengan kawan-kawan se-Indonesia itu sebuah pengalaman tak terlupakan, dan kemudian harus memimpin organisasi yang di tingkat Indonesia dengan alhamdulillahnya kawan-kawan di fungsi yang juga luar biasa gitu ya, semangatnya, barulah di situ menjadi sebuah pengalaman tak terlupakan gitu bagi saya gitu ya. Betapa sulitnya, betapa masifnya, dan betapa ya memorable lah untuk kemudian bisa menjabat di FKMPI, tentunya membawa nama baik PENS sekali lagi gitu ya, di kancah FKMPI, di kancah nasional juga gitu ya. Sehingga apa yang kemudian selama ini saya pelajari di PENS itu bisa saya juga tuangkan gitu ya kepada kawan-kawan semua gitu ya. Kemarin ke Sumatera pun juga pada ini juga banyak diskusi gitu ya dengan kawan bagaimana kondisi di sana, bagaimana sih Ormawa di sana masih bisa berjalan atau sebagainya dan sebagainya. Dan itulah jadi studi banding juga gitu ya, bahkan beberapa dari hasil studi banding itu juga udah saya rekomendasikan dan juga udah saya ceritakan juga ya ke Adi selaku Presbem juga, sehingga apapun yang kemudian sudah saya bawakan pengalaman dan sebagainya itu tetap bisa nantinya intinya udah saya sampaikan gitu ya kepada BEM yang baru, dan siapa tahu itu bisa membantu gitu ya. Tapi tetap decision maker-nya juga dari yang sedang aktif sekarang menjabatkan seperti itu. Sehingga pengalaman-pengalaman ini tadi saya harap juga nggak berhenti di saya gitu ya. Kalau memang dari kawan-kawan juga nantinya ingin mendapatkan banyak pengalaman atau ilmu itu, juga saya akan dengan senang hati untuk bisa memberikan ya, menceritakan kepada kawan-kawan semua. Dan ya, berkeliling Indonesia adalah sebuah visi misi juga bagi saya gitu ya, bertemu dengan orang-orangnya, budayanya gitu ya, sehingga ya alhamdulillahnya melalui FKMPI saya bisa untuk minimal berkeliling di 2 pulau besar di Indonesia, itu adalah Jawa dan Sumatera, meskipun belum sempat ke pulau-pulau yang lain. Mungkin itu kalau dari aku ya. Terima kasih banyak pertanyaannya, Ricky. Oke, terima kasih Mas Rais atas jawabannya tadi. Mungkin boleh nih dari Mbak Naya bisa memberikan juga pengalaman tak terlupakannya sebagai Kabakor nih Mbak. Selama menjabat sebagai Kabakor tahun 2019, apakah ada kendala dan juga pengalaman tak terlupakan juga Mbak? Kendala pasti banyak ya, namanya juga hidup, masalah hidup pasti ada. Nah, kalau pengalaman tak terlupakan itu ya sama kayak Rai sih, kayak misalkan ketemu sama teman-teman senasional, teman-teman yang beda pikiran dari kita, beda pandangan, beda background, dan juga berbeda ya semuanya, bahkan culture kampusnya kan juga berbeda tuh. Nah itu ya beberapa kali aku culture shock sih, kayak masa sih di situ nggak ada, masa sih di situ ada gitu. Tapi dengan kayak gitu kita bisa saling menyerap satu sama lain, terus saling sharing satu sama lain, dan nggak jadi sombong ataupun nggak jadi yang minder gitu. Tapi
dengan adanya forum ini kita harusnya lebih terbuka gitu, kayak oh di PENS tuh ada ginian loh, di sana di misalkan ya di Politeknik A ada nggak gitu, oh di Politeknik A adanya begini, sistemnya gimana sih, terus anak-anak PENS tertarik, terus anak-anak yang Politeknik A itu juga tertarik sama PENS, itu kan bisa jadi hubungan erat gitu. Terus kalau kendala jadi bakor, karena kita berlima ya, kita cuma berlima, dan ini baru, nah ini nih, hal-hal yang baru, hal-hal yang awalnya nggak ada terus diadakan itu yang menurutku tuh jadi tantangan. Jadi soalnya kita nggak punya patokan tuh. Misalkan kalau ya sempet sih beberapa kali kita sharing-sharing sama teman-teman di Semarang, Polines, itu ya kan culture mereka dan culture kita kan berbeda tuh. Kalau mereka kan mau masuk, seingatku kok mau masuk DPM, terus masuk BEM lagi, terus masuk HIMA, itu boleh ya sih? Ya pokoknya mereka dibebaskan lah. Sedangkan kalau kita kan, kalau DPM ya DPM, ya BEM ya BEM, ya anak HIMA ya anak HIMA, biar enggak, ya hidupnya PES tuh udah sulit. Kalau ditambah-tambah banyak organisasi, makin sulit gitu loh. Maksudnya tuh, ya dengan kayak gitu kan nggak bisa jadi patokan yang full patokan mereka gitu, enggak. Terus sistem kaderisasinya mereka juga sama kita juga berbeda. Nah, dari itu ya ada beberapa yang bisa diambil, dicomot, ada beberapa yang nggak bisa dicomot. Dari Polban juga gitu, ada beberapa yang bisa dicomot, ada beberapa yang sama sekali nggak bisa diterapkan di PENS, ya itu yang susah. Dan sekarang masih trial and error pastinya, soalnya masih tahun kedua. Thank you. Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Naya dan juga Mas Rais atas jawabannya tadi. Jadi bertemu dengan teman-teman yang banyak dan berbeda-beda itu juga merupakan suatu kebanggaan tersendiri untuk Mas Mbak semua, dan bisa menerapkan ilmu yang sudah dimiliki dan belajar banyak banget dari kegiatan-kegiatan dari teman-teman seluruh politeknik di Indonesia. Gitu ya, untuk Rifki mungkin sudah terjawab ya, tidak ada feedback. Oke, kalau gitu pertanyaan tentang kesan-pesan tadi saat menjadi sekjen dan kabakor dari Rifki merupakan pertanyaan terakhir kita nih teman-teman di sesi kali ini ya. Semoga tadi bisa terjawab semua pertanyaannya dengan baik, sudah tidak ada rasa penasaran di benaknya teman-teman semua, semuanya sudah oke, aku udah tahu nih FKMPI itu seperti apa sih dari nasional maupun dari BEMPEN sendiri. Terima kasih juga aku sampaikan untuk Mbak Naya dan juga Mas Rais ya yang sudah berkenan untuk hadir di sini dan juga menjawab semua rasa penasaran dari teman-teman di sini nih. Nah, mungkin dari Mbak Naya dan Mas Rais ada sepatah dua kata nih yang bisa disampaikan untuk memotivasi teman-teman. Mungkin ada yang mau ikut FKMPI dan bagaimana manage waktunya. Tadi banyak yang tanya mengenai manage waktunya karena FKMPI sendiri kerjanya di eksternal kampus nih. Itu teman-teman yang hadir pagi hari ini sebelum kita berpisah. Melihat dari antusias teman-teman juga pada acara pagi hari ini. Mungkin dari Mbak Naya dulu, saya persilakan. Ya, thank you ya. Aku tadi udah bilang nggak sih yang masalah FKMPI itu tuh wadah untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan sebagai sarana untuk belajar dan mengembangkan potensi. Nah, kalian tuh udah dikasih wadah ini dan ayo kita kembangkan bareng-bareng gitu loh. Soalnya kan nggak mungkin kalau dulu tuh aku nggak ditawarin ya. Aku tuh dulu nggak ditawarin, tapi aku mencari sendiri. Itu mana sih yang pas buat aku? Itu kegiatannya pas nggak sih buat aku? Dan ketika itu aku rasa oh menarik, interesting. Akhirnya aku memantapkan diri buat oke, aku join gitu. Jadi buat teman-teman yang ragu, nggak perlu ragu kayaknya ya. Soalnya teman-teman dari FMB juga baik-baik dan ini kan online. Dan emang online tuh memang nggak bisa semaksimal di offline, tapi pengalaman juga nggak kalah seru kok. Thank you. Baik, terima kasih Mbak Naya. Untuk dari Mas Rais sendiri nih, mungkin ada sepatah dua kata buat teman-teman. Oke, jadi tadi aku udah menjelaskan banyak ya tentang FKMPI di tingkat nasional dan sebagainya gitu ya. Dan Naya juga udah menjelaskan tentang FKMPI di tingkat kampus juga ya, pengalaman-pengalamannya seperti apa. Tentunya dengan adanya PENS gitu ya di FKMPI sebenarnya juga sebuah hal yang cukup bagus gitu ya, cukup bagus untuk kawan-kawan FKMPI yang lain gitu ya, karena selama ini memang kita selalu menjadi politeknik yang terbaik dan bahkan banyak hal prestasi-prestasi dan sebagainya gitu ya. Bahkan beberapa kali saya kunjungan menemui Wadir 3 pun mereka juga yang dibahas tetap sama gitu ya. Mereka appreciate gitu ya terkait PENS, kemudian juga iri dengan prestasi yang kemudian dimiliki PENS dan
ia meminta untuk bisa membagikan sedikit lah tentang apa sih yang kemudian selama ini dilakukan oleh PENS gitu ya untuk bisa mencapai di tingkat ini gitu. Sehingga bagaimana kemudian PENS itu dipandang, kemudian bagaimana PENS itu juga bisa membagikan gitu ya potensi-potensi yang dimiliki kepada kawan-kawan yang lain gitu ya. Tentunya itu akan menjadi sebuah hal yang luar biasa gitu ya bagi kawan-kawan semua tentunya di kawan-kawan Politeknik Indonesia. Dan ya bagaimana kemudian PENS menjadi yang terbaik itu jangan kemudian menjadikan sombong dan kemudian dikip sendiri gitu ya, tapi bagaimana kemudian kita juga bisa ngajak yang lain untuk bisa sama-sama kita membangun nama Politeknik. Kan itu ya visi dari FKMPI gitu ya, FKMPI berkarya, Politeknik berjaya. Sehingga dengan adanya PENS di sana harapannya juga nanti kawan-kawan bisa melanjutkan perjuangan itu untuk bisa terus membanggakan nama dari Politeknik itu sendiri. Dan tentunya jangan kapok-kapok gitu ya ketika bergabung dengan organisasi mahasiswa baik itu di internal maupun eksternal gitu ya, karena insya Allah apa yang kemudian kawan-kawan tanam di sini insya Allah juga nanti hasilnya juga akan jadi sebuah hal yang membanggakan dan tidak terlupakan lah bagi kawan-kawan semua. Dan semoga apa yang kemudian saya dan Naya sampaikan tadi bermanfaat gitu ya untuk kawan-kawan semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Naya dan juga Mas Rais atas pesan-pesannya tadi. Dapat pesan dari Mbak Naya bahwasanya kalau FKMPI ini tuh adalah wadah untuk belajar nih teman-teman. Jadi ayo kita kembangkan bersama-sama. Jangan ragu untuk mencoba karena nggak ada ruginya gitu untuk teman-teman ikut ke FKMPI ini. Iya, betul banget. Dan selalu diingat ya teman-teman apa yang disampaikan dari Mas Rais dan Mbak Naya tadi, bahwa kita itu dari Politeknik juga harus menyatukan komunikasi agar bisa terus berkarya. Betul. Nah, setelah sudah disampaikan tadi materi maupun kesan-kesan yang sudah disampaikan, selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama dari dengan Mbak Naya dan Mas Ais juga. Dan teman-teman yang masih off cam boleh nih untuk on cam terlebih dahulu. Iya betul. Rasanya nggak afdol gitu kalau kita udah ketemu kayak gini walaupun secara online ya, tidak ketemu langsung offline. Tapi kalau kita nggak foto bareng nih, kayak ada yang kurang gitu. Kita foto bareng dulu yuk untuk Mas Rais, Mbak Naya dan juga teman-teman di sini. Boleh yang belum on cam bisa on cam. Kita foto, kita dokumentasikan supaya terkenang juga di hatinya teman-teman kalau pernah nih ketemu sama Mas Rais dan juga Mbak Naya. Boleh ya, yang belum on cam bisa on cam nih. Oke, kita tunggu ya teman-teman untuk on cam. Yuk. Kita on cam bareng. Atau jangan-jangan hanya panitia aja nih yang pengen foto. Enggak ya? Silakan banget. Mungkin dari angkatan 2020 nih banyak banget kan yang manekin masih malu-malu mungkin ya. Iya betul. Silakan teman-teman, nggak apa-apa banget untuk on cam. Mungkin aja nanti ada salah satu teman kalian di sini yang pengen masuk FKMPI ini. Terus ternyata lihat di dokumentasinya, oh ternyata dulu kita pernah ikut sosialisasi bareng ya. Terus nanti jadi cerita-cerita, terus bisa dekat. Gimana dari teman-teman? Mungkin yang nggak ada kendala jaringan boleh banget nih on cam terlebih dahulu. Oke, nanti aku juga minta tolong ya untuk panitia bisa bantu aku dan Adista untuk mendokumentasikannya. Dan juga nanti kita beri aba-aba untuk sebelum foto bisa langsung satu gaya di screenshot semua ya. Terus bisa dikasih tahu nih apakah udah selesai di screenshot atau belum. Oke, sambil nunggu teman-teman buat on cam, kita ingetin lagi manekin karena nanti ada sesi spesial kan di akhir acara. Wah, sesi spesial. Dari tadi spesial. Kira-kira apa sih, Mbak? Ya, apa ya sesi spesial itu? Maka dari itu kita foto-foto dulu nih sebelum memasuki sesi spesialnya. Gimana dari teman-teman? Mungkin ada yang mau on cam lagi? Oke, kayaknya udah nggak ada ya Mbak. Mungkin entah karena terkendala jaringan atau mungkin teman-teman masih ada di luar nih, ada acara lain, jadi nggak bisa on cam. Bisa langsung kita mulai aja nih Mbak. Mungkin untuk menggantikan on cam, kita boleh kasih reaksi yuk untuk Mas Mbak di sini, untuk Mbak Naya dan juga Mas Rais, boleh dikasih reaksi love-nya nanti saat foto bersama ya.
Oke, Mbak Nakin, betul. Kasih reaction aja deh buat tandain kalian masih standby di depan HP kalian atau laptop kalian. Nah, Oke. ini ada yang kasih reaction, love. Mantap. Oke, mantap. Oke, Buat nanti yang ya. lainnya juga boleh. Oke, sabar-sabar. Nanti waktu di foto kita baru reaksi gitu, oke? Oke. Mungkin dari panitia udah siap untuk fotonya? Oke. Oke, kalau gitu nanti Mbak Adista boleh dibantu untuk aba-aba nih, Mbak. Iya, oke, kita mulai ya. Nanti hitungan 3, 2, 1, setelah itu kalian yang nggak bisa on cam bisa kasih reaction ya. Oke. Udah ya, kita mulai. 3, 2, 1. Oke, selanjutnya ada gaya tertentu nggak nih Mbak Nekin? Formal dulu atau kayak gimana? Mungkin dari Mbak Naya dan Mas Rais, mungkin ada gaya FKMPI khusus gitu, Mas, Mbak. Enggak, kayaknya kayak FKMP khusus. Apa, Is? Enggak ada. Oke, nggak ada. Oke, kalau gitu bebas aja deh, Mbak Adista. Oke, bebas sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, satu kali yang terakhir ya. Boleh, boleh. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman yang udah kasih reaction dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mbak Naya dan Mas Rais sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara pagi hingga siang hari ini. Ya, saya pribadi dan juga seluruh panitia mau minta maaf jika ada salah kata atau ada perbuatan yang kurang berkenan ke Mas Mbak semua ya. Dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Mbak, semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu Mbak Naya dan Mas Rais, semoga lancar urusannya. Thank you. Izin live ya. Boleh Mbak, silahkan. Semoga lancar TA-nya ya Mbak. Amin. Terima kasih juga ya kawan-kawan BEMPENS, izin live juga. Baik Mas, Siap. terima kasih. Terima kasih Mas. Oke, itu tadi dua materi kita yang bagus banget nih dari Mbak Naya dan juga Mas Rais. Dan seperti yang aku janjikan dari tadi, aku dan Mbak Adista kan selalu bilang nih, sesi spesial, sesi spesial. Tapi sebenarnya apa sih, ya kan? Kepo nggak teman-teman semua? Kepo lah ya, masa enggak? Ya kan? Setelah ini kita akan ada sesi spesial buat teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Apa itu kira-kira Mbak Adista? Jadi sekarang kita waktunya masuk ke sesi games. Yeay. Nah, games ini bukan sembarang games, teman-teman. Karena games ini pertanyaannya kita ambil dari materi-materi yang udah disampaikan oleh Mbak Naya dan Mas Rais. Dan juga beberapa pertanyaan di luar materi. Jadi, buat teman-teman di sini yang dengerin banget dari awal sampai akhir, bisa banget jawab pertanyaannya. Dan kalau misalnya kesulitan jawab, bisa dong kita tanya ke teman-teman yang lainnya yang ada di dalam room Zoom ini. Wah, Oke? boleh tuh. Bener nggak, Mbak Nekin? Betul banget. Ini mah pertanyaannya sangat easy sekali. Aku yakin teman-teman di sini banyak yang bisa menjawab dengan benar dan bisa mendapatkan nilai yang sempurna nih. Nggak sabar ya untuk teman-teman semua. Biar lebih nggak sabar lagi nih, aku spill untuk games-nya kita. Jadi untuk teman-teman di sini, peserta yang bisa mendapatkan skor tertinggi akan mendapatkan sesuatu nih dari aku dan juga Mbak Adista. Wow, apa itu ya, Mbak Nekin? Apakah itu cinta? Waduh. Enggak ya. Jadi buat hadiahnya akan kita kasih tahu nanti setelah games berakhir. Jadi buat sekarang bisa dipersiapkan dulu untuk catatannya dan device-nya juga untuk main games. Dan panitia kalau sudah siap nanti bisa dimulai aja langsung games-nya. Buat nama gamesnya itu Quizzes. Ya, dan nanti untuk penamaan gamenya bisa jurusan underscore nama. Dan jurusannya nggak usah panjang-panjang kayak teknik elektronika. Kasih LK underscore 2020 atau Telkom underscore 2020 gitu aja. Betul. Nggak harus telekomunikasi atau elektronika. LK udah cukup kok. Atau IT gitu udah cukup. Untuk waktu dan media saya persilakan untuk panitia untuk mempersiapkan. Dan sambil nunggu teman-teman panitia bisa nih untuk teman-teman lainnya menyiapkan device-nya, menyiapkan wifi-nya juga. Bisa disiapkan juga nih catatannya tadi selama materi, biar nanti kalau ada pertanyaan yang keluar bisa dijawab dengan cepat dan benar gitu ya. Iya betul banget Mbak Nekin. Dan ini udah ada
linknya, yaitu kita bisa buka lewat joinmyquiz.com dengan memasukkan kode 198850. Ya, aku tulis di kolom chat ya untuk kodenya. Bisa langsung di kopas nih nanti. Oke, silakan teman-teman untuk join. Karena bakal ada hadiahnya nih teman-teman. Nggak Betul. bohong kan Mbak Negin ya? Beneran Nggak ada ya? bohong. Kita nggak boleh berbohong, nanti dosa. Aku tidak mau dosa. Oke, kita tunggu teman-teman buat join. Lagi pula Mbak, dibohong itu nggak enak. Aku nggak suka dibohongi. Gitu ya Mbak. Iya betul. Oh, Jadi ini aku udah nggak ada mau yang join. membohongi orang-orang. Ada yang join Mbak. Ya udah ada satu nih. Elin satu dari nih. 20. Ini dari panitia jangan ikut ya. Nanti takutnya panitia ikut terus jawabnya benar semua. Jadi anak-anak nggak bisa dapat hadiah nih. Jangan ya, biar anak-anak aja yang jawab nanti. Peserta aja yang ikut. Oke. Apalagi kan sekarang online ya. Aku yakin dari teman-teman 2020 itu masih dikit teman-teman yang dari luar jurusan. Nah, waktu-waktu kayak gini nih bisa dipakai kesempatannya untuk SKSD gitu. Untuk bisa kenal sama teman-teman jurusan lain. Iya, bisa SKSD, siapa tahu juga dapat jodoh. Siapa tahu juga begitu. Tahu. Nah, ini udah ada 15 udah ada peserta. 16 nih, mantap. Oke, kita mulai aja yuk, Mbak Adista. Oke, untuk yang masih berusaha join, terlambat nggak apa-apa deh. Kita tunggu ya Maneki nanti pengerjaannya. Ya, apa? Oke. Nanti bisa menyusul mengerjakannya. Menambahkan. Oke. Mungkin bisa langsung dimulai untuk Mas Raffi. Siap ya, teman-teman? Kita mulai. Baik, untuk yang telat nanti bisa langsung masuk aja ya. Oke. Wah, udah ada yang jawab nih. 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Wah. Ini pemenang kita nih pada hari ini. Siapa ya kira-kira? Wah. Kok gak kelihatan, Mbak? Kelihatan nggak, Mbak? Mungkin untuk Mas Raffi bisa diperlihatkan untuk skornya tadi, apakah bisa dilihat? Oke, ini nih. Ini dia juara kita. Yeay, selamat. Loh, belum kubah. Oke, nggak apa-apa. Oke, tadi sempat aku SS kok. Siapa ya tadi? Tadi kalau nggak salah masih posisi aman oleh Kak Malik. Manik nih. Selamat untuk Kak Manik, Kak Ain, dan juga Kak Royani dari Elin Telkom dan juga Elin. Wah, selamat ya telah menang sebagai juara 1, 2, dan 3 kita pada sesi games pada hari ini. Untuk para pemenang nanti bisa di SS ya, skornya yang tampil di layar kalian saat ini nih. Jangan di-close dulu, di SS dulu. Karena ini nanti sebagai bukti kalau itu emang kalian yang main, oke? Bukan orang lain atau mungkin kalian di-cheat gitu. Jadi kalian minta tolong orang lain untuk mengisi. Itu adalah kalian benar-benar pure kalian yang mengerjakan. Dan nanti untuk buktinya bisa dikirimkan ke panitia yang ada di grup WA ya, untuk bisa mendapatkan hadiah dari kita. Dan untuk nomornya akan diinfokan lagi di grup WA. Nah Mbak, itu kan hadiah dari panitia. Kalau dari MC hadiahnya apa Mbak Negin? Oh iya, hadiah dari kita ya. Hadiah dari kita selamat ya. Enggak ya, hadiahnya kita follow back IG boleh nih. Kalau teman-teman mau follow IG ku dan juga Mbak Adista, nanti kita langsung follow back ya Mbak. Iya, boleh banget. Atau enggak kalian bisa screenshot live report ya. Live report dengan tag di IG aku atau Mbak Negin, yakni @ayuadista dan @niakapua. Betul, jangan lupa juga untuk tag official FKMPI dan juga BEMPENS ya. Siapa tahu nanti aku dan Mbak Adista merepost nih dari IG, snap IG kalian. Oke. Jangan lupa untuk mengisi link feedback yang diberikan kepada panitia.
Oh ya, masih belum di-share ya link feedback-nya? Panitia boleh ya, nanti bisa di-share untuk link feedback-nya dan bisa diisi nih untuk teman-teman. Link feedback-nya nggak nyampe 5 menit kok. Oke, sekali lagi aku ucapkan selamat ya untuk para pemenang kita, dan untuk teman-teman yang belum menang jangan sedih karena nggak capek-capek aku bilang kalau masih banyak jalan nih menuju Roma, masih banyak jalan untuk menuju kemenangan. Jangan sampai berkecil hati. Mungkin aja di sini teman-teman belum bisa menang, tapi di acara-acara lainnya nanti teman-teman bisa menjadi juara nih. Dan masih banyak banget kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sama BEM PENS 2021. Jadi kalian bisa ikuti teman-teman. Betul. Dan bakal nanti ada hadiah-hadiah lainnya ya Mbak Nekin yang nggak kalah luar biasanya nanti. Betul. Dan pemateri-pemateri selalu yang terbaik. Dan bisa tak terasa nanti juga. Iya, gimana Mbak Nekin? Ya nanti bisa dilihat ya untuk di IG BEM PENS untuk kelanjutannya apakah akan ada kegiatan selanjutnya yang akan memberikan hadiah juga atau seperti apa. Oke. Kita udah ini udah dikirim nih untuk link feedback-nya. Mungkin bisa dikasih waktu sebentar Mbak Adista untuk mengisi link feedback. Oh iya, link feedback. Boleh ya, kita kasih waktu sebentar nih untuk teman-teman. Boleh nanti bisa diisi link feedback-nya selama 3 menit cukup ya Mbak? Cukup, mungkin ya teman-teman. Soalnya cuma klik isi doang. Gampang kok. Nggak ada mikir kayak tadi games-nya kok. Nah ini ada dari Mas Pradana. Mau dong jadi juara hatinya Mbak Nekin. Waduh. Boleh nggak Mbak Nekin? Boleh nggak ya? Tapi aku takutnya nanti Mas Pradana ada yang marah nih kalau jadi juara hatiku. Gitu. Oke, teman-teman silakan untuk mengisi lembar feedback. Yang udah disilakan udah dikasih sama panitia di room chat. Oke, kita udah selesai mendengarkan 2 materi ya Mbak tadi, dan 2 pemateri sekaligus yang super sibuk di FKMPI dari Mbak Naya dan Mas Rais. Setelah juga kita udah kupas tuntas rasa penasaran teman-teman, bisa sesi tanya jawab, sharing pengalamannya juga, dan mungkin nanti bisa sharing pengalaman lebih lanjut melalui DM IG-nya Mas Rais dan Mbak Naya, ataupun ketemu bareng kita-kita ya next time. Dan yang nggak kalah epicnya, kita juga sudah umumkan juga pemenang games pada hari ini. Dan itu berarti udah berakhir juga acara kita ya Mbak Neki. Iya, kita harus berpisah nih teman-teman, sayang sekali ya. Nah, sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu nih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang telah diberikan kepada kita dari pagi tadi hingga siang hari ini, karena telah melancarkan kita menerima ilmu-ilmu baru dari pemateri-pemateri kita yang keren-keren banget. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilahkan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Saya Yajita di sini selaku MC pada pagi hingga siang hari ini, dan teman saya Ikan Ayu Wardana, izin undur diri terlebih dahulu. Saya mewakili Mbak Adista dan juga panitia. Mohon maaf bila ada salah kata dan perilaku yang kurang berkenan di teman-teman semua ya. Karena kesalahan murni dari kami dan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa semata. Terima kasih semuanya. Selamat siang dan sampai jumpa kembali di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye. Boleh ya kalau mau di-share di IG, nanti tag kita dan akan kita repost nih.